Hari ini saya beruntung sekali dan merasa terhormat berbicara di acara namanya webinar, plus juga direkam untuk core meeting juga. Di sini orang-orangnya adalah orang-orang yang sudah tidak hanya join, tapi orang-orang yang sudah bergerak di sini. Kan syaratnya itu minimal silver, ya artinya sudah bintang 5 dan sudah presentasi minimal 2 kali dalam seminggu. Mungkin ada beberapa orang hari ini yang baru join seminggu, tapi dipaksa untuk, ayo datang, acaranya bagus, ada ilmunya dan lain-lain. Kebesaran kayaknya Pak, mungkin lagi. Ya, dipaksa untuk, ayo datang presentasi gini. Akhirnya datang. Ada nggak yang baru join di bawah sebulan mungkin hari ini? Yang datang hari ini? Ada? Angkat tangan dong. 1, 2, oke, tepuk tangan buat yang baru hadir dan ini. Intinya Bapak Ibu, hari ini kemarin pas saya ngebahas topik, saya mikir-mikir gitu, topik apa yang kira-kira menarik untuk orang untuk mendengarkan, untuk hadir gitu. Makanya kemarin diobrolin bagaimana cara mendapatkan bonus 100 juta, bonus perkembangan 100 juta. Nah, kira-kira gini dulu, Anda bisa bayangin nggak, Anda di posisi sudah menerima bonus per bulan itu 9 digit dari bisnis ini. Coba bayangin dulu, bayangin nggak bayar kok Bapak Ibu. Bayangin aja dulu, kira-kira apa yang mau Anda lakuin yang sekarang belum bisa. Mungkin mau beli mobil, mau bayar hutang, mau nyekolahin anak di sekolah yang terbaik, kan sekolah mahal ya sekarang, mau ya berbagai macam lah. Ada berbagai macam impian yang mungkin Anda sekarang aja mikirnya aja nggak berani, ya mikir doang nggak berani. Tapi begitu nanti sampai level itu, banyak impian yang Anda mikir aja nggak berani, malah bisa terwujud di level itu. Makanya bisnis Tiansi ini memang menurut saya luar biasa. Kita punya komunitas positif yang mengangkat orang mau nggak mau bervisi besar dan ikut naik gitu Bapak Ibu. Di luaran kan banyak lingkungan yang menarik kita turun malah. Kita mau maju, udahlah di sini aja, udahlah nggak usah mimpi tinggi-tinggi. Saya berapa kali lagi naik lift, lagi nongkrong, denger orang ngomong, nggak ngomong sama saya, mereka lagi ngomong bertiga gitu. Yang ngomongnya gitu, nggak usah mimpi tinggi-tinggi lah, kalau jatuh sakit gitu. Nanti kalau tinggian kan jatuhnya sakit, malah nggak enak gitu. Padahal Bapak Ibu, kalau kita taruh mimpi kita setinggi langit, kalaupun nggak tercapai, kan masih setinggi langit-langit Bapak Ibu, betul nggak? Tapi kalau mimpi cuma setinggi langit-langit nggak tercapai, masuk ke got impiannya Bapak Ibu, beneran loh. Itu analogi sederhananya Bapak Ibu. Nggak ada yang salah dengan punya impian tinggi. Tidak ada yang salah dengan orang yang berniat punya hidup yang sukses, yang luar biasa. Hidup itu cuma sekali, gitu. Kalau kita bisa isi hidup kita dengan hal yang luar biasa, kenapa enggak gitu? Dan bisnis ini kendaraan untuk kita, untuk bisa mencapai hal-hal itu gitu, untuk bisa membuat hidup kita sampai ke level yang luar biasa. Nah hari ini kita kurang lebih tepat setahun setelah marketing plan baru diluncurkan di Tiansi. Saya kasih gambaran dulu, biar Anda tuh kebayang gitu, otaknya sampai dan kebayang bagaimana kita bisa maksimalkan marketing plan baru ini. Saya kasih gambaran ini dulu aja, soal zaman. Saya, Pak Rizky, mungkin kita hampir seangkatan. Kita join 2002 akhir, Pak Rizky 2002 tengah, mungkin saya udah akhir, udah mau awal 2003 waktu itu. Itu zaman itu kita menjalankan Tiansi itu setahun pertama, itu benar-benar beda dengan sekarang Bapak Ibu. Mungkin setahun 2 tahun pertama. Pertama, dari segi nilai uang aja dulu. Dulu marketing plan kita bintang 3 itu 2 juta rupiah. Ya biar Anda paham, 2003. 2003 Anda umur berapa? Masih banyak yang SD kali ya 2003 ya yang di sini ya. 2003 uang 1 juta tahun 2003 sama 1 juta sekarang beda jauh nggak artinya? Jauh banget. Dulu seingat saya bensin itu masih 1000-an. Solar itu diesel ya masih sekitar 550 seliter. Kebayang nggak? Duit 50 tuh masih ada dulu. 50 rupiah, bukan 50 ribu, 50 rupiah. Jadi nilai uang itu dulu lumayan besar. Nilai bintang 3, 2 juta rupiah itu dulu besar sekali. Nah kita dulu Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis ini, apalagi sangat cepat dulu, cuma modal visi dan semangat, modal impian. Makanya di awal saya bahas dulu sebelum saya bahas ke teknis, apa impian Bapak Ibu dan kuatkan di situ. Karena kalau impian Anda kuat dan sikap Anda benar-benar bisa mau berkembang, mau belajar, mau kerja keras, itu akan menjiwai semua yang Anda lakukan di bisnis ini. Kalau Anda ngundang orang, Anda punya impian yang kuat, Anda ngundang orang pun ngotot gitu loh. Nggak orangnya bilang, wah saya nggak tertarik, langsung mundur.
tapi benar-benar ngotot untuk undang dan memberikan peluang ini gitu. Terus ketika Anda presentasi misalnya, kalau Anda punya impian dan sikap bahwa yakin Anda bisa berhasil di bisnis ini, ketika Anda presentasi one on one atau bertiga gitu, itu Anda akan punya keyakinan, dan keyakinan itu dilihat sama prospek. Paham nggak kira-kira? Kalau Anda yakin pas Anda presentasi, ayo Pak, setahun 2 tahun bisa bintang 8, kita maju sama-sama bla bla bla. Tidak hanya omongan, tapi dalam hati punya belief, punya yakin. Prospek tuh pas di presentasi juga kerasa gitu beliefnya Anda. Dia akan ngerasa, oh kalau saya join di orang ini, saya bakal jalan nih kayaknya bisnis saya. Tapi kalau Anda pas presentasi ada dalam hati, Anda setahun 2 tahun bintang 8, dalam hati, bisa nggak ya saya bintang 8 gitu. Itu juga kerasa sama prospek, walaupun tidak diucapkan sama Anda gitu. Jadi itu balik lagi ke impian sama sikap. Makanya kembali lagi, ini masalah belief dulu yang saya tekankan di bisnis ini. Begitu banyak orang yang mulai bisnis ini, dari keadaan yang secara logika, susah untuk berhasil di sini. Tapi malah orang-orang yang kelihatannya susah secara logika, punya banyak kelemahan, entah finansial, entah gagap ngomongnya, entah orang yang nggak biasa ngomong sama orang, orangnya kuper, banyak lah backgroundnya macam-macam. Yang kelihatannya nggak mungkin berhasil di bisnis network marketing, namanya kan marketing, berarti kan harus punya kemampuan marketing, daftar namanya bagus, dan segala macamnya. Tapi faktanya malah mungkin setengah dari orang yang berhasil, saya anggap berhasil dapat luxury car lah, BMW, Mercy, itu dari orang-orang yang menengah ke bawah, yang tidak terbiasa komunikasi. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kenapa itu bisa terjadi? Tadi, karena impian dan sikap. Itu penting. Makanya Anda mulai dengan belief. Artinya belief itu gini. Saya kasih analogi sederhana gini. Bapak Ibu, kalau Anda yang beragama nih ya, Anda percaya nggak ada malaikat? Percaya. Percaya beneran nggak malaikat itu ada? Makhluk yang namanya malaikat itu ada, percaya? Pertanyaan saya, pernah lihat nggak malaikat kayak gimana? Kalaupun ada itu kan di film, bikinan manusia aja yang pakai sayap gitu kan. Itu mah mungkin bentuk sebenarnya nggak seperti itu gitu. Cuman bentukan filmnya aja. Intinya Bapak Ibu bisa mempercayai apa yang belum Anda lihat. Nah di bisnis ini, hal-hal yang kita kejar, dream, rumah, mobilnya Pak Rizky, bisa dipegang nggak? Kelihatan nggak? Di baret bisa? Bisa Bapak Ibu. Coba aja nanti tes di bawah gitu ya. Nah. Soalnya saya ngomong sendirian, nggak bisa dibalas sama Pak Rizky. Nah jadi fisiknya kan kelihatan. Artinya Anda harus punya belief bahwa ya Anda bisa juga punya mobil seperti itu. Kalau emang itu mobil impian Bapak Ibu. Ini hal simpel aja ya. Nah balik lagi, makanya impian dan sikap ini mempengaruhi dan menjiwai apapun yang Bapak Ibu lakukan di bisnis ini. Oke, kembali ke zaman awal saya tadi. Waktu awal saya jalan bisnis ini, di kampus di sini kebetulan di Bandung juga, di ITB, itu kita benar-benar modal semangat doang. Saya nggak pernah ikut bisnis, ya pernah sih bisnis bikin kaos, tapi ya kebanyakan rugi daripada untungnya. Lu bikin berapa kok pemasukannya segini dan lain-lain. Pokoknya banyakan ruginya lah daripada untungnya. Jadi ini pertama kali saya bisnis, saya ikut di sini sebenarnya. Nah terus teman-teman saya juga, teman-teman kampus, anak-anak teknik semua. Nah saya dulu modalnya cuma bikin daftar nama, nelpon. Nah dulu Bapak Ibu, saya pernah ngalamin, ya bareng Pak Rizky juga, kita ngundang orang itu di wartel. Zaman sekarang ada yang tahu wartel nggak? Masih ada nggak sih sekarang wartel? Kayaknya udah nggak ada ya. Dulu kita pernah ngalamin ngundang orang untuk diundang ke home meeting, untuk one-on-one itu di wartel, pakai kertas bukan pakai apa Android, itu belum ada Bapak Ibu. Orang handphonenya ringtone poliponik aja luar biasa dulu Bapak Ibu. Udah tau poliponik nggak? Bunyinya tuh bisa bernada, itu udah luar biasa zaman itu Bapak Ibu. Yang angkatan 90-an tahulah yang 2000 awal handphone seperti apa dulu. Itunya jeleknya Bapak Ibu ya. Dan kita bangga banget gitu Bapak Ibu waktu itu. Nah, jadi waktu kita mulai, itu saya ngundang orang di wartel. Anda kalau pernah tahu masuk wartel, itu depannya ada apa? Ada tulisan, bukan apa ya, ada layar lah. Tulisannya tuh rupiahnya. Jadi pas Anda baru nelpon, itu langsung jalan rupiahnya. Awalnya 573 dan angkanya nggak bulat Bapak Ibu, 1024 gitu. Nah kan saya nelpon kan, halo Pak, ini ada bisnis gini-gini. Oh bisnisnya apa Mas? Gini-gini. Ngomong panjang lebar, 7023. Udah mali Bapak Ibu, cepetan dong gitu. Jadi pas nelpon itu prospeknya nanya macam-macam, itu ada harganya di depan, kebayang nggak? Kalau sekarang kan handphone nggak begitu ya.
Anda komunikasi sekarang gampang banget. Ada WhatsApp, ada BBM. Dulu tuh belum dikenal makhluk yang namanya WhatsApp, BBM, Line, nggak ada Bapak Ibu. Jadi dulu ngumpulin grup juga mesti di SMS, SMS telepon. Karena belum tentu SMS dibaca. Kita kan nggak tahu SMS orang dibaca apa enggak. Dulu seperti itu. Gitu. Jadi zaman dulu tuh secara teknologi pun jauh lebih sulit daripada sekarang. Ini saya kasih gambaran supaya Anda bisa punya keyakinan bahwa zaman sekarang kalau Anda bisa Anda mau serius di bisnis ini, Anda bisa punya penghasilan ratusan juta, puluhan juta itu dalam waktu yang lebih singkat daripada dulu. Oke, tepuk tangan dulu buat Anda. Nah, zaman dulu gitu. Habis itu saya modal kan yakin, datang ke kos-kosan teman. Kita cuma modal, ayo kita mau sukses bareng nggak? Kita keluar negeri, kita wah bla 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 bla. Dulu ada cerita gini, pas saya datengin dia bilang, waduh gua ada sih kemarin 2 juta, cuman baru aja nih beli komputer katanya di kos-kosannya. Oh gitu, berapa komputernya? Ya 2,5 juta, 3 juta lah. Oh, kalau gitu jual aja, pas buat bintang 3. Oke deh, kayaknya iya deh gue jual aja. Dijual lah komputernya Bapak Ibu, dia bintang 3. Nah, saya datang ke kosan teman saya yang lain, teman kampus juga. Berapa hari kemudian, saya presentasi, dia tertarik. Wah, gue sih mau sih join, cuman baru aja beli komputer katanya. Ternyata komputer teman saya yang ngejual itu Bapak Ibu. Terus saya bilang, udah jual aja lagi. Yang penting join, ya udah. Akhirnya komputernya pindah lagi. Jadi komputer itu tuh pindah-pindah untuk orang join dulu 2 juta Bapak Ibu. Pindah kos-kosan terus gitu. Itu cerita dulu awal. Kebayang nggak ada? Hanya dengan modal yakin, tanpa skill, tanpa brosur juga nggak ada yang bagus dulu mah Bapak Ibu. Nggak ada brosur warna-warni gitu, sempet pakai fotokopian. Terus bukti-bukti Tiansi juga kita ngeprint dari website. Kan Pak Rizky yang melankolis kan diambil-ambilin di fotokopi. Kita punya map dulu, isinya fotokopian semua. Jadi nunjukin tuh nggak pakai laptop, pakai ini kertas ini, fotokopian burem. Gitu. Jadi kalaupun salah juga ya orangnya nggak tahu karena burem Bapak Ibu ya tulisannya. jadi dulu tuh kayak gitu. Awal kita membangun bisnis ini. Nah itu pertama. Keadaan komunikasi juga nggak semudah sekarang. Sekarang ada telepon orang pakai WhatsApp call, pakai Line. Kadang ada orang yang nggak nyaman di telepon, Anda WhatsApp dulu, bisa ditelepon nggak? Begitu udah biru contohnya Anda bisa ditelepon dan lain-lain. Pokoknya lebih mudah daripada zaman dulu. Terus nilai uang juga sekarang ini lebih sedikit gitu. Sekarang kalau silver kan 2,8 juta lah kurang lebih rupiahnya. Ya tadi saya bilang 2,8 juta tuh ukuran sekarang kan kecil sekali, betul nggak? Ukuran uang sekarang. Ngasih gambarannya gini lah, kalau belanja bulanan, saya sekeluarga kalau ke belanja bulanan di supermarket, itu habisnya udah pasti di atas 3-4 juta Bapak Ibu, beli susu, beli ini, beli beras, dan lain-lain gitu. Jadi sekali belanja bulanan bisa lebih dari silver, bahkan bisa gold gitu. Beneran loh, apalagi Pak Rizky, anaknya mau 6 Bapak Ibu, itu kan luar biasa. Mungkin sekali belanja bulanan udah platinum dia Bapak Ibu ya gitu ya. Kan banyak yang harus dikasih bahan-bahan makanan gitu Bapak Ibu ya. Nah, 2 kali platinum katanya Bapak Ibu ya. Belanja di supermarket impor soalnya kayaknya. Nah jadi tadi yang saya kasih gambaran zaman dulu keadaan uang, nilai uang dulu lebih besar, nilainya 2 juta, kita bisa closing orang bintang 3. Kenapa? Karena kita yakin, karena kita punya belief. Dulu saya juga mulai bukan dari background pengusaha, saya cuma mahasiswa teknik. Ya walaupun di kampus yang katanya salah satu yang terbaik di Indonesia, tetap aja saya kuliahnya teknik. Kita bisa ngejalanin bisnis ini, bisa closing orang dan lain-lain, ya modalnya cuma yakin aja sebenarnya zaman dulu. Jadi itu yang saya kasih gambaran ke Bapak Ibu di awal, cobalah pupuk keyakinannya. Jadi gini, banyak orang kalau ketemu saya, yang ditanya tuh teknisnya, Pak gimana sih cara cek kesehatan, gimana sih cara presentasi, gimana sih cara jualan dan lain-lain. Nah kalau menurut saya sih, yang lebih penting itu belief dan yakinnya dulu. Anda dapat impian dan sikapnya. Karena kalau impian dan sikapnya udah Anda dapat, itu 95% Anda bisa berhasil di bisnis ini. Kan 5% itu teknis bisa dikuasain sambil jalan. Kayak kita waktu pertama kali naik motor, Anda yang suka naik motor, motor kopling ya. Awal belajar, mikir nggak kira-kira? Mikir pasti, ini kopling kiri, gigi di kiri, rem di kanan, kaki ini ngegas. Jadi pas habis pindah gigi, koplingnya pelan-pelan dilepas, gasnya sambil pelan-pelan digas. Awalnya seperti itu. Tapi setelah setahun 2 tahun nyetir motor, mikir nggak? Habis starter mikir nggak? Enggak.
jalan aja, udah sambil bisa ada yang nelpon di HP gitu kan, sambil di lampu merah, oh ya apa kabar, sambil nelpon gitu, dicangkutin di sini Bapak Ibu kan, saya suka lihat tuh di lampu merah. Nah, kenapa? Karena hal teknis itu bisa dipelajarin, hal yang kita lakuin berulang-ulang, lama-lama kita jago, bukan hal yang, jadi gini, bis ini itu bukan kita ngelakuin hal yang canggih sekali dua kali terus berhasil, tapi kita ngelakuin hal yang sama, yang sederhana, berulang-ulang sampai kita berhasil. Oke, itu di awal itu dulu. Nah, sebelum masuk ke yang lain, saya kasih gambaran gini. Manusia itu luar biasa menurut saya kalau dia udah fokus. Makanya saya kasih gambaran bedanya fokus sama enggak. Sekarang gini, Bapak Ibu sekarang kan yang pakai jam tangan banyak kan ya, yang pakai jam tangan. Sekarang gini, gak usah dilihat dulu jamnya. Anda sekarang saya minta Anda lihat jamnya. Anda perhatiin backgroundnya warna apa. Selama ini pakai jam tangan kan nggak pernah fokus ke situ kan. Backgroundnya warna apa. Sekelilingnya itu angka apa cuman garis. Ada angka 12-nya apa enggak. Atau garis semua. Ada digitalnya apa cuman jarum doang. Sekarang Anda perhatiin coba. Jam tangan Anda sekarang. Perhatiin warnanya warna apa. Dihafalin ya. Ntar saya tanya, saya tes. Warnanya warna apa. Ada jam 12-nya apa enggak. Dan lain-lain. Hafalin ya Bapak Ibu ya. Oke udah. Selesai. Sekarang jam berapa? Banyak yang lihat lagi kan? Tuh, beneran loh. Kenapa? Padahal tadi kan baru lihat jam sedetik sebelumnya. Kenapa? Karena Anda cuma fokus tadi sama warnanya, sama ininya jarum atau bukan dan lain-lain. Fokusnya ke sana, baru ditaruh jamnya, jam berapa lihat lagi. Jadi itu nandain fokus otak manusia itu gitu Bapak Ibu. Kalau kita fokus di base ini, untuk gambarannya gini, potensi terbesar bisnis network marketing menurut saya adalah salah satunya kita bisa punya aset yang benar-benar passive income, ngasihin passive income buat kita, bisa puluhan bahkan ratusan juta tiap bulan dan bisa diwariskan. Nah kalau Anda fokus ke sana, saya yakin Anda akan mau melakukan caranya untuk sampai ke sana. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah sebelumnya saya akan bahas tadi soal marketing plan dulu. Jadi gini, dulu marketing plan kita untuk jadi bintang 8 butuh 3 kaki bintang 7 atau 2 kaki bintang 7 dengan omset 2 atau 4 miliar. Tapi faktanya zaman dulu orang jadi bintang 8 rata-rata dengan omset 4 miliar rata-rata. Begitu marketing plan berubah, bintang 8 sekarang butuh omset berapa? 1,3 miliar tanpa kaki. Rencananya tahun depan akan pakai kaki lagi, tapi tetap aja 2 kaki. Dan sampai bintang 6 itu juga tanpa syarat kaki. Jadi menurut saya kesulitannya juga ya nggak terlalu sulit lah, sama aja mudahnya sama sekarang. Kita ngelihat omset akhirnya aja. Dulu 4 miliar, sekarang 1,3 miliar. Nah, marketing plan yang lama, banyak orang yang mencapai bintang 8, bukan sedikit loh, di bawah 2 tahun. Saya dulu ke bintang 8 kurang lebih 18 bulan dari join. Padahal 3 bulan pertama saya nggak punya downline Bapak Ibu. Jadi kurang lebih setahun setengah. Pak Rizky kalau nggak salah 14 bulan. Pak Naga Sugara, upline kita juga itu 13 bulan. Jadi setahun lebih sebulan dari bintang 3 ke bintang 8 yang 4 miliar. Sekarang bintang 8 itu berapa? 1,3 miliar. Berarti seperberapa dari 4 miliar? Sepertiganya. Nah wajar nggak? Kalau dulu orang bisa mencapai bintang 8 1-2 tahun, ada yang mencapai, bukan cuma teori, tapi ada. Sekarang bisa dicapai 6 bulan sampai 1 tahun. 4 bulan. Ya 4 bulan kalau Pak Rizky kali Pak ya, 6 bulan lah saya bilang. Kita pada takut Pak, 4 bulan. 6 bulan aja deh. 6 bulan sampai 1 tahun. Masuk akal nggak? Masuk akal dulu nih. Nah sekarang sebenarnya tinggal nunggu ada yang mecahin telur Bapak Ibu. Beneran. Karena dulu saya pernah baca di sejarah buku apa gitu ya. Dulu orang itu nggak percaya bahwa ada manusia bisa lari di bawah 10 detik, 100 meter. Semuanya dulu rekor dunia pun 11, berapa, terus 10,5, 10,07. Pokoknya nggak ada yang di bawah 10 detik. Sama sekali nggak ada. Akhirnya semua orang berpikiran dan banyak yang berteori. Memang manusia tuh nggak bisa di bawah 10 detik, 100 meter. Badan kita diciptakan tidak untuk seperti itu. Nggak ada, pokoknya segala macam teori dikemukakan bahwa memang nggak mungkin. Sampai ada yang memecahkan 9,99.
9,98. Ini faktanya ada. Dan begitu faktanya ada yang mecahin, semua orang otaknya geser ibaratnya. Oh ternyata bisa ya. Ternyata bisa nih di bawah 10 detik, 100 meter nyampe gitu. Dan begitu banyak orang yang otaknya geser, artinya jadi percaya bahwa teori yang dulu itu salah semua, ternyata bisa. Akhirnya yang mecahin banyak. Akhirnya 9,8, 9,7 dan seterusnya. Bayang ya Bapak Ibu ya? Nah, sama aja di bis ini. Kita tinggal nunggu, ada orang yang baru join hari ini mungkin, atau bulan lalu, nggak sampai setahun, 6 bulan, 8 bulan, dia jadi bintang 8. Dan dia akan ngomong di panggung, saya baru join 8 bulan, alhamdulillah saya ada bintang 8. Dan semua orang otaknya akan geser, oh bisa ya ternyata. Ngerti nggak Bapak Ibu? Nah, saya nggak tahu apakah orang itu ada di ruangan ini apa enggak, yang akan mecahin rekor. Langsung amin ya, semangat langsung ya. Nah, tapi saya percaya akan ada Bapak Ibu, di tahun 2018 ini akan ada. Jadi itu analogi sederhananya bahwa akan ada orang-orang yang bisa punya bisnis sampai ke bintang 8 di bawah setahun dari bis ini sekarang. Dengan marketing plan sekarang, dengan kemudahan alat komunikasi seperti sekarang. Jadi gampangnya gini deh, zaman dulu kita untuk omset, jual satu box teh aja, itu harus home meeting kemana-mana gitu. Zaman dulu nggak ada itu namanya COD, jualan online, nggak ada Bapak Ibu, beneran. Gak ada Bapak Ibu. Jadi dulu itu kita jalanin bisnis ini dengan segala macam ya keterbatasan teknologi. Orang nggak percaya dulu beli sesuatu tuh bisa online 10-15 tahun lalu. Sekarang Anda beli motor, beli mobil juga bisa online, bener nggak? Bisa Bapak Ibu. Tinggal gesrek, masukin kartu kredit, nomor itunya, udah bisa kebeli, barangnya sampai ke rumah Anda. Zaman sekarang udah seperti itu. Jadi zaman sekarang pun untuk kita punya omset jualan itu udah sangat mudah sekali. Nanti saya akan bahas ya berikutnya. Nah yang pasti fokus saya hari ini bagaimana Bapak Ibu punya bis yang cepat dan besar. Dan artinya gini, cepat ini juga kan kalau dia cepat ke bintang 8, artinya kan per bulannya besar, betul nggak? Dan bagaimana setelah besar itu benar-benar bisa punya bonus yang stabil dan omset perkembangan sampai ke 100 juta sebulan. Tapi balik lagi ya, jangan ngambil konsoli dari panggung. Ini yang saya coba pikirin dan saya coba terapin ke grup-grup saya. Yang pasti di awal Bapak Ibu, kita di bisnis ini, itu dengan MP baru, fokus kita adalah bangun 4 kaki yang jalan, 4 kaki aktif. Kaki itu yang langsung di bawah grup kita, 4 kaki yang aktif, dan 2 jalur yang jalan. Jadi untuk orang baru, tetap bangun 4 kaki aktif, dan 2 jalur jalan. Jadi 4 kaki ini tetap di 2 jalur. Bukan bangun 4 jalur, tapi tetap 2 jalur. Kenapa? Nanti saya akan bahas berikutnya. Yang pasti dengan 4 kaki aja, kalau Anda punya 4 kaki yang jalan dan cepat dan bisa benar-benar luar biasa 4 ini, peringkat Anda sampai mana? God Lion Director, X-Dir bahkan bisa, bener nggak? Kalau Anda punya 4 kaki Director kan bisa X-Dir, itu peringkat tertinggi di Tianxi, hanya 4 kaki. Dan kenapa 4? Karena memang dari dulu sampai sekarang, rata-rata orang itu dengan bangun bis ini awalnya part-time, ataupun yang full-time, itu bangun bisanya 4 kaki. Karena bangun kaki ini kan butuh banyak hal, presentasi, bantu follow up, ngajarin dia untuk presentasi, ngajarin dia buat bisa selling, wah dan segala macamnya. Kita juga sering konsultasi masalah keluarga. Bangun kaki itu kan begitu, nggak di awal aja hanya follow up, join terus udah, tapi bangun kaki sampai benar-benar jadi. Nah, kalau yang saya tahu secara sistem di One Vision, di super system yang saya jalanin, itu kaki itu punya peringkat yang namanya crown. Crown itu punya 3 kaki, kurang lebih omsetnya 40 juta. Dan ada 3 crown di kaki itu. Jadi 3 orang crown di kaki itu bisa dianggap kaki jadi. Benar-benar udah cukup stabil lah, jadi gitu. Atau 1 ambasador, mau crownnya 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 ya bebas deh. Yang penting ada 3 crown atau 1 ambasador dan omset kurang lebih di atas, kalau saya sih ngelihatnya 100 juta aja, 100 juta ke atas. Karena kan bintang 8 untuk dapat bonus prestasi maksimum juga minimal berapa? Kalau yang orang lama mungkin tahu 39.000 PV, itu pun lagi promo, harusnya 65.000 PV. Jadi kurang lebih 100 juta lah, 100.000 PV. Buat yang orang baru kalau belum kebayang, masih ngeheng otaknya nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi di awal yang penting Anda bangun 4 kaki dan 2 jalur, itu aja. Nah, nanti saya akan bahas lebih lanjut di apa namanya yang namanya networking. Cuman basicnya gini, basicnya kalau menurut saya, kita menjalankan bis ini kan yang kita lakuin apa? Pertama user, kedua selling, ketiga networking.
Nah, user ini kan buat kita dulu. Kenapa? Penting buat kita punya kesehatan. Setuju nggak? Menurut Bapak Ibu kesehatan penting atau penting banget? Penting banget Bapak Ibu. Sekarang gini deh. Begitu banyak orang yang saya lihat punya finansial yang luar biasa, tapi dia nggak mampu ngelakuin sesuatu yang dia pengen karena kesehatan. Contoh, makan di restoran seafood, ada kepiting enak banget, udang enak banget. Ayo Pak, makan udang. Aduh, asam urat. Itu kan dia mampu beli sebenarnya. Kepiting yang harga 300.000, yang king crabs gitu. Itu dia mampu beli. Cuman memang kalau makan itu, kalau yang asam urat, bisa asam uratnya kambuh. Karena apa? Karena kesehatan. Terus kita keluar negeri, misalnya ke Hong Kong nanti, foto depan Disneyland. Ada yang udah tembus Hong Kong? Angkat tangan dong yang tembus Hong Kong. Woi, tepuk tangan dong buat yang tembus Hong Kong. Oh malu-malu sih. Anda foto depan Disneyland, foto loncat. Wah gitu kan asik banget, foto loncat, foto lagi gitu. Ada yang foto loncat, wah pas mendarat, aduh ini dengkul sakit gitu. Ternyata pelumas persendian udah kurang Bapak Ibu misalnya gitu. Kebayang nggak? Kalau kita nggak sehat tuh banyak hal yang nggak bisa kita lakuin dengan nikmat. Termasuk ibadah kalau yang muslim. Ya, kan banyak yang ya gitu punya masalah di persendian. Habis sujud tuh mau berdiri lama banget. Kelihatannya kayak yang khusyuk Bapak Ibu. Sebenarnya dia nahan sakit Bapak Ibu. Aduh, gitu kan kayak gitu. Nah, jadi sehat itu penting. Nah, kita harus punya belief bahwa produk Tiansi ini memang kalau kita konsumsi rutin itu bikin kita insya Allah bisa sehat gitu. Menjaga kesehatan kita dan keluarga. Makanya kalau Anda punya belief soal produk, sikap yang positif terhadap produk kita, gini, banyak kan orang gini, suka ngomong ke saya nih, grup-grup saya ya, Pak, saya nggak tega Pak ngelosing orang itu, habis nggak punya duit. Kalau Anda pas mau ngelosing orang masih ada nggak teganya, kalau menurut saya sih tandanya, belief Anda belum full ke produk kita. Jadi kalau saya pribadi, kalau kita punya belief yang luar biasa ke produk kita, percaya bahwa produk kita ini emang luar biasa gitu, Anda ngelosing orang 1 juta, 2 juta juga nggak masalah. Grab 700.000, 600.000 nggak masalah Bapak Ibu. Karena dia dapat produk yang memang bagus, insya Allah bagus gitu. Nah jadi balik lagi buat kesehatan nih user yang penting. Nah buat orang-orang baru saran saya, Anda pakai produknya. Walaupun masih pada muda pakai produknya. Karena kita ini kan pebisnis, pengusaha. Pengusaha itu pakai produknya, bukan hanya promosiin, pinter ngomong, tapi kita pakai sendiri. Semua produk dicobain aja Bapak Ibu. Saya bahkan pernah nyobain kalsium diabetes, kalsium anak-anak. Ini saya gede gini, kebanyakan zinc Bapak Ibu. Pembenaran ya. Kebanyakan zinc Bapak Ibu ya. Nah, jadi produk kita pakai konsumsi buat biar sehat. Buat keluarga kita, orang tua. Kalau kita pakai produk, itu masalah tutup poin dan lain itu juga nggak kepikiran gitu. Produk yang kita pakai aja bahkan melebihi salah tutup poin kita. Biasanya gitu. Apalagi sekarang dari awal untuk perkembangan cuma 300.000. Itu kan cuma satu produk. Bahkan kalau misalnya Mooncore setengah produk, masa bisa tutup poin setengah produk kan enggak Bapak Ibu. Pasti kan lebih dari requirement-nya yang dibutuhinnya. Itu yang pertama ya, user. Jadi kita pakai produk, terutama di rumah. Produk-produk sehari-hari, kalau bisa kita pakai. Jadi seringkali gini, grup ke rumah. Anda pernah perhatiin nggak di rumah Anda sendiri? Pasta giginya Tiansi bukan? Yang di wastafel tuh. Terus yang di toilet sampo Tiansi apa enggak gitu. Saya selalu ngingetin ke istri saya gitu. Itu kalau sampo habis isi lagi ya, jangan sampai ntar grup pada main samponya merek lain lagi. Gitu. Dan saya pakai juga gitu. Karena emang kualitas produk kita insya Allah bagus. Jadi pakai aja. Ya, jadi produk kita jadi user. Kita pakai produk untuk sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-hari juga dan keluarga kita pakai. Itu pertama. Nah, yang kedua, kalau orang baru setelah dia join, untuk bisa besar apa yang saya ajarin, apa yang dia mesti lakuin, ya dia mesti selling. Jualan Bapak Ibu. Saya bahas sedikit ya. Zaman sekarang ini kan ada dua kubu, online sama offline. Menurut saya, dua-duanya punya potensi. Dua-duanya punya kelebihan dan punya kelemahan masing-masing. Tapi dua-duanya Bapak Ibu bisa dijalankan menurut saya. Nah di awal, menurut saya Anda selling, gak apa-apa. Punya target besar, MOS 50.000, 20.000 dan lain-lain. Tapi sekali lagi, potensi terbesar bisnis kita adalah kita punya aset. Grup kita bertambah, banyak yang jadi leader. Kita mencetak leader,
bukan hanya mencetak omset. Makanya saya kasih gambaran gini, ada grup saya yang, di grup saya ini kan macam-macam. Ada yang jago jualan online, ada yang jago jualan offline. Dan faktanya memang sekarang dua-duanya bisa jalan. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Kalau orang punya kelebihan silakan lanjutkan Bapak Ibu. Faktanya ada kok yang sampai peringkat tinggi. Nah, tapi balik lagi, kalau ada orang kalau tadi ke saya, terus dia nanya, Pak, si ini jualannya segini ya, si ini gede. Saya bilang ke dia, lu ngobrol sama gua, cuman pengen tahu si ini jualannya gede, gimana cara jualan gede, atau game gini, lu ngejainin bisnis Tiansi, Anda ngejainin bisnis Tiansi, pengen punya aset, atau pengen jualannya gede. Saya ngomongnya gitu. Kalau cuma pengen jualan gede, gak usah ngobrol sama gua, saya bilang gitu. Percuma aja gitu, karena fokus saya bukan ke sana. Ingat jam tangan tadi ya. Fokus kita kalau cuma ngeliatin warna, nggak tahu jam berapa gitu. Nah, potensi bis kita adalah kita bisa punya bis yang besar, jadi aset. 4 kaki kita minimal 4 kaki itu jalan, sehingga kita sampai ke peringkat XDIR, tercetak leader dan segala macam. Nah, jadi kalau Anda memang di awal belajar selling, boleh, sangat boleh. Dan memang bisa dibesarkan sampai besar, tapi fokusnya jangan hanya ke situ gitu. Paham ya maksudnya Bapak Ibu ya? Nanti ke networking juga. Nah, cuman saya bahas soal selling ini. Jadi kalau selling kan bisa dua, bisa online. Di sini banyak lah hebat-hebat, Pak Andika, Pak Dimas, Pak Julian, Pak Anggi, Pak Rizky juga gitu. Orang-orang yang bisa berjualan dengan cara online. Bisa pakai Facebook Ads, bisa pakai Instagram, bisa pakai apa lagi? Bisa pakai Line Ad, bisa pakai wah macam-macam. Dan faktanya memang sekarang bisa besar, bisa sangat besar. Jadi kalau Anda punya cara di situ, silakan terusin aja Bapak Ibu. Kalau bisa besar, silakan besar, nggak ada batasnya memang. Cuman fokusnya jangan hanya ke sana, karena networking sekali lagi. Kita tetap harus mencetak jaringan, kita mencetak leader di sini. Nah, terus yang offline juga sama. Yang offline tuh banyak grup saya yang pakai alat yang namanya KRMA, alat cek kesehatan. Itu ada orang-orang yang sangat jagoan, yang saya sendiri kagum gitu sama mereka. Saya kan pernah nemenin grup di beberapa kota, yang jago-jago gitu closingnya. Saya kan duduk di sebelahnya nih, dia closing orang gini-gini. Ibu sakitnya gejala stroke udah tinggi, gini-gini. Harus pakai Grab bu. Harganya berapa mas? 700-an. Waduh, mahal ya mas. Bisa setengahnya nggak belinya? Ibu mau sembuh nggak? Kalau nggak usah. Saya bilang luar biasa nih downline saya gitu. Saya aja kaget bapak ibu. Ibunya, oh gitu mas, iya saya mau sembuh, saya beli deh gitu. Jadi saya bilang, luar biasa nih cara-cara closingnya. Jadi memang orang-orang itu ada aja yang punya kelebihan tuh luar biasa gitu. Saya aja suka kagum sama grup-grup saya sendiri gitu. Jadi sekali lagi jualan offline pun tetap butuh skill juga buat dipelajarin. Dan buat saya zaman sekarang ya Bapak Ibu, dua ini bisa dilakuin dua-duanya. Dan jangan negatif terhadap salah satunya. Saya ngomong ini kenapa? Jangan saya ngomong ke grup saya ini sama gitu. Ke orang yang offline kan ada yang bilang, wah saya anti online gitu. Ya jangan juga, karena di grup Anda kan nanti ada anak-anak muda yang tertariknya karena di bisnis online. Ngerti nggak maksudnya? Kalau Anda udah bilang, oh saya anti online, itu membatasi rezeki Anda sendiri. Gitu. Sama juga yang online, saya anti offline, saya maunya online doang gitu. Menurut saya juga membatasi diri juga. Gitu. Menurut saya terbuka aja, karena kan kita nggak bisa tahu bisnis kita berkembangnya lewat mana. Bener nggak? Gitu. Nah, kalau saya pribadi memang jujur terus terang saya lebih fokus kalau jualan ke offline. Saya di airport tuh kejual kurang lebih teh udah hampir 100 lebih ngejual teh. Jual iseng doang Bapak Ibu. Jual iseng tuh gimana? Saya ke airport di Bandung nih kan masuk ke tempat smoking area gitu. Masuk saya nanya-nanya orang, "Pak, udah lama ngerokok, Pak?" "Ya, udah 20 tahun." "Wah, racunnya banyak juga ya, Pak," gitu sambil senyum gitu. Orangnya ketawa gitu. Kenapa bisa gitu? Karena saya orangnya sanguin gitu. Kalau Anda yang melankolis, koleris, jangan coba-coba ngomong kayak gitu Bapak Ibu. Karena orang sanguin koleris itu mukanya cenderung kayak menghina Bapak Ibu biasanya. Karena bisa bayangin nggak? Kalau yang melankolis koleris itu kalau ngomong, udah racunnya banyak juga Pak. Orangnya tersinggung biasanya. Karena mimik mukanya itu bukan kayak bercanda. Mimik mukanya itu kayak menghina gitu. Nah kayak gitu kan terus orangnya iya gini-gini. Saya kebetulan ini Pak, distributor teh. Saya nggak ngomongin TNC panjang lebar, nggak ngomongin bisnis, cuma ngomongin teh aja. Teh ini anti racun Pak. Kalau Bapak ngerokok bagus buat buang racun, gini. 150.000 harganya. Buat 40 hari, kalau sehari 1 saset. Bapak ngerokok ini kan 25.000. Sebungkus sehari habis Pak? Habis. Luar biasa Pak. Berarti sebulan kan sampai 750.000. Beli racun aja bisa Pak, 750.000. Nah, saya bilangin, saya bercandain. Ini anti racunnya loh Pak, 150.000.
Oh ya udah, ada nggak? Oh kebetulan saya bawa Pak, padahal saya bawa terus kalau ke airport Bapak Ibu. Beneran. Nah dari situ kan orangnya saya punya kontaknya. Dia minum teh saya tanyain berapa lama minumnya, udah enak belum, udah kerasa enakan belum. Dari situ bisa saya presentasi jadi donen aktif juga seperti itu. Jadi eh, apa namanya, kalau saya pribadi di bisnis ini tuh saya ngelakuin selling, networking itu sudah bukan jadi kewajiban, udah jadi hobi saya. Dan apapun yang saya lakuin di hidup saya, apapun itu bisa jadi prospecting, bisa jadi seperti itu gitu. Ini kalau saya pribadi Bapak Ibu ya. Eh, saya ganti ban gitu, ganti ban mobilnya kan lagi diangkat di tempat ganti ban tuh. Orang nanya, mobilnya keren mas. Iya, soalnya saya jalan-jalan mulu sih pak, kerjanya santai. Oh gitu, kerja apa? Itu jualan teh pak, saya ngobrol teh gitu, sama kayak gitu. Akhirnya ujungnya dia nanya, ada nggak tanya? Oh kebetulan ada di mobil, padahal di mobil juga ada terus bapak ibu ya. Akhirnya closing kayak gitu. Jadi kalau saya santai ngejalan di sini gitu. Dan kalau kita pede, biasanya orang itu juga jadi bertanya-tanya. Jadi eh, contoh gini deh, kan kita sering ditembak sama orang kalau lagi prospecting orang, gini. Oh itu Tian sih MLM ya, digituin kan? Sering nggak ketemu kayak gitu? Saya kalau digituin MLM, bapak tahu MLM pak? Saya nyari orang kayak bapak loh pak, yang udah tahu MLM gitu. Orangnya bingung, kok ini ditembak malah maju terus gitu. Kayak gitu loh, simpel-simpelnya. Jadi kalau ditembak gitu kan kadang orang, iya pak, MLM gitulah, kecil-kecilan pak, sambil bantu-bantu uang kuliah gitu. Akhirnya jadi Anda turun kan, ngerti nggak maksudnya? Jadi makanya tadi saya bilang, belief, impian dan sikap itu pengaruhin banyak hal. Apa yang Anda lakuin di bisnis ini tuh menjiwai itu impian sama sikap gitu. Kalau Anda yakin Anda bisa berhasil di sini, yakin sama bisnis Tiansi, apapun yang Anda lakuin Anda lebih pede. Kira-kira kayak gitulah gambarannya. Nah, terus kalau yang online, Anda bisa tanya deh sama grup-grup yang punya upline yang online, bisa dipelajarin menurut saya, tetap. Karena faktanya zaman sekarang memang arahnya ke sana trennya. Tahu kan toko elektronik di Glodok pada tutup, beritanya kan berulang kali di detik.com. Karena orang sekarang nggak kayak dulu. Dulu itu kan kalau belanja datang ke toko ngelihat TV-nya yang mana gini-gini. Sekarang mah tinggal lihat aja di apa namanya, marketplace. Di marketplace lihat gini-gini banding-bandingin harga, pesen deh beli, dikirim ke rumah. Kan bener kayak gitu kan zaman sekarang. Jadi memang faktanya online ini luar biasa perkembangannya. Jadi Anda selling bisa online maupun offline. Kalau buat saya yang di awal cepat instan itu adalah selling offline kalau buat saya. Karena begitu orang mulai, saya tinggal cek daftar namanya yang kurang lebih SP-nya menengah, tapi finansialnya bagus, datengin aja langsung, cek kesehatan, jualan. Dan target di awalnya nggak usah gede-gede dulu. Buat orang yang baru join nih, Anda baru join 2 bulan, 3 bulan, Anda bisa jualan sebulan 5 juta, 3 juta, lumayan nggak itu? Kan Anda silver nih, bonusnya kurang lebih berapa tuh? Sejuta ya, 1.700.000 kalau 5 juta, kan 30%-nya kurang lebih. Nah, kalau orang dari awal udah bisa jualan dan punya bonus, walaupun bisa belum berkembang, dia cenderung akan lebih bertahan di bisnis ini. Ini saya ingat zaman dulu sampai 2010 kali ya. Kita bener-bener bisnis ini kita jalanin dengan bener-bener jaringan. Kita anti jualan Bapak Ibu. Bahkan dulu ada bahasa yang sering saya omongin gini, kita itu bukan penjual, bukan sales. Kalau mau beli ke stokis. Saya nggak bawa produk, sorry ya. Kita network builder gitu. Gaya banget dulu Bapak Ibu. Tapi faktanya yang jadi masalah ada masa-masa, contoh bulan puasa Lebaran, akhir tahun. Kalau bulan puasa Lebaran kan orang cenderung, wah saya di rumah banyak ibadah, mudik. Home meeting sering nggak kira-kira zaman bulan puasa? Jarang. Akhirnya yang tadinya presentasi sebulan 30 kali, home meeting sering. Jadi cuman mungkin 5 kali, mungkin 6 kali di bulan itu. Omsetnya turun karena kita hanya mengandalkan dari orang baru join. Bukan dari uh, orang yang bisa jualan, produk yang terjual di situ. Bukan dari jualan. Padahal kalau kita ngelihat bisnis konvensional, misalnya restoran. Restoran itu kira-kira bisa besar. Itu ngandelin newcomers, orang baru join. Atau orang yang udah seminggu sekali makan di situ, pelanggan. Kan pelanggan juga sama, selling itu kan pelanggan sebenarnya. Nah makanya tadi saya bilang salah satu kelebihan yang saya tahu dari kalau kita bisa jualan offline itu kita bisa punya database namanya konsumen pelanggan. Makanya 3-5 juta itu Anda bisa capai, dan kalau sudah punya pelanggan tanpa Anda harus jualan ke konsumen baru itu sudah bisa angka segitu, 3-5 juta.
Jadi Anda harus punya pelanggan yang orang-orang mau rutin. Saya kasih gambaran gini, di Bandung. Di Bandung banyak nggak kopi, kafe yang jual kopi harga 50.000? Banyak. Dan itu buka terus kan? Maksudnya nggak tutup-tutup terus, buka ini buka lagi. Ada yang buka lama gitu, terus bertahan lama. Dan orang itu artinya kan orang ada konsumennya gitu. Kenapa buka terus? Kalau nggak ada konsumen kan nggak buka. Artinya orang seminggu sekali, 2 kali mungkin ngopi di situ hanya untuk nongkrong aja, kongko lah bahasa sininya. Kopi 50.000, paling nggak beli roti, beli kue 100.000 lah. Seminggu 2 kali, 200.000. Sebulan berapa? 800.000. Itu lifestyle yang udah standar di kehidupan perkotaan menengah ke atas tuh biasalah. Ketemu di mana? Coffee shop ini, coffee shop ini, coffee shop ini gitu. Nah, orang-orang selevel itu, kalau kita jelasin, ini loh Pak, ada produk yang kalau dikonsumsi sekeluarga, ini bisa jaga kesehatan. Bahkan yang punya kendala kesehatan, sakit bisa juga kebantu, bisa sembuh. Ceritain kesaksian yang Mooncourt ini, dicek kesehatan. Keberatan nggak kira-kira mereka ngeluarin 500.000 sejuta sebulan untuk kesehatan keluarganya? Enggak Bapak Ibu. Jadi saran saya, sekarang coba di list daftar nama Bapak Ibu nih, teman-teman di sini apalagi yang masih muda-muda, yang kemarin mungkin cuman fokusnya hanya online aja. Tadi saya bilang, coba dua-duanya Anda lakuin. Coba Anda ngelis om, tante, uwa, dan lain-lain yang kira-kira punya finansial bagus. Datengin, tawarin produk Fiansi. Dan itu jadi base pelanggan juga. Nah, terus kalau yang misalnya yang hanya offline aja, saran saya juga terbuka buat belajar. Saya punya grup di Cirebon, Bapak Ibu. Ini orangnya luar biasa, petarung offline. Gitu. Sudah bilang, Pak, saya kemarin ikut training, Pak. Apaan? SEO, Pak, katanya. Di mana? Di Cirebon. Terus ngerti lu? Enggak, Pak, katanya. Saya bilang, apa-apa, tapi lu belajar. Luar biasa, saya bilang gitu kan. Jadi, intinya menurut saya, Anda harus terbuka gitu, sama dua hal ini gitu. Dan tadi saya bilang, kalau yang offline ini, kelebihannya adalah kita bisa punya pelanggan. Berkali-kali dia beli. Dan untuk rutin. Kan kalau misalnya yang dijual secara online banyaknya peninggi, kan nggak mungkin beli berkali-kali. Saya pengen sampai 3 meter tinggi, kan nggak mungkin juga Bapak Ibu. udah nyampe tinggi ya udah gitu kan. Cari pelanggan baru lagi. Nah tapi balik lagi, sekali lagi buat saya positif sekali sama dua-duanya. Tapi saran saya jangan hanya fokus ke salah satu. Dan selling ini memang luar biasa. Dari awal kita harus punya kemampuan selling yang bagus. Gitu. Nah itu yang pertama. Terus kalau kita punya kemampuan selling yang bagus, itu asik banget Bapak Ibu. Contoh, ada reward-reward kayak Hongkong, motor, ya kan? Kan sering kan, menjelang tutup buku, waduh jalur 2-nya kurang nih, 3.000 PV, 4.000 PV, bener nggak? Kalau Anda bisa jualan 5.000, kan enak Bapak Ibu. 5.000 PV aja. Itu kan omset bebas yang mau dimasukin mana aja. Kan orang beli nggak ada ID-nya ini. Mau dimasukin ke sini kayak bebas aja gitu. Ke kaki yang mana bebas, ke jalur yang mana bebas. Gitu. Jadi kalau Anda punya kemampuan selling yang bagus, itu juga enak sekali kalau Anda mau ngejar reward. Nggak pusing-pusing gitu. Oke? Nah itu soal selling ya, offline sama online. Nah terus yang ketiga nih, soal networking. Nah networking juga, menurut saya zaman sekarang, bisa dijalankan dengan offline dan online. Sama aja gitu. Untuk mencari prospeknya. Nih ingat omongan saya, buat nyari prospeknya, Anda bisa offline maupun online. Faktanya banyak kok grup-grup yang berkembang jaringannya dengan TKI-TKI di Hong Kong, itu dengan yang namanya online gitu. Kalau saya pribadi, sampai detik ini memang lebih banyak fokusnya ke yang offline biasa, bangun jaringannya, prospeknya seperti biasa. Saya pernah ceritakan, saya mungkin beberapa aja yang baru tahu ceritanya, saya pernah nginep di hotel di Dago, lagi iseng aja Bapak Ibu, isengnya Diamond kan gitu, nginep di hotel yuk nginep aja gitu. Nah nginep di situ sama anak istri saya, terus malam jalan-jalan kan trotoarnya lebar tuh di Dago, jalan pakai stroller ke S Hardware. Nah di S Hardware itu pas saya dikasih, istri saya bilang gini, wah ada kabar baik sama kabar buruk. Apaan kabar buruknya? Buruk dulu aja deh, saya bilang. Itu si Raya, anak saya namanya Raya, jatuhin mainan bebek-bebekan, paruhnya patah katanya. Oh gitu? Harganya 800.000 lagi. Waduh ganti dong saya bilang, lumayan juga 800.000. Nah itu kabar baiknya, tadi manajernya nyamperin. Dia bilang, oh ini adiknya jatuhin ya, nggak apa-apa lah, ini masih dalam tanggung jawab kita. Gini-gini dilem aja paruhnya, nggak usah ganti. Gitu. Saya langsung, mana manajernya? Langsung Bapak Ibu ya.
Saya bilang, Pak, makasih banget. Saya langsung ngomong gitu, makasih banget Pak. Ini jadi nggak harus ganti. Oh nggak apa-apa kan masih dalam wewenang kami gini gini gini. Langsung saya, Pak, saya kebetulan bisnis kesehatan Pak. Eh, ini beneran saya langsung lakuin gitu. Saya kebetulan bisnisnya di bidang kesehatan. Makasih banget Pak, Bapak udah ya jadi saya nggak harus ganti segitu. Ya buat tanda terima kasih saya ini teh satu box. Saya kasih, saya ambil di mobil. Saya kasih tuh teh satu box. Kan 150.000 kan teh. 130.000. Daripada saya ganti kan mending saya ngasih teh gitu. Saya kasih teh. Ini bagus Pak buat kesehatan gini-gini saya ceritain. Tapi Pak, sebenarnya ada bisnisnya. Besok kalau Bapak ada waktu pulang kerja kita ketemuan aja. Udah tukeran nomor handphone WA. Besoknya dia yang nanya, Pak Ruli jadi ketemu nggak ntar? Jam berapa pulang kerja? Oh jadi Pak, jam berapa pulang kerja? Jadi janjian deh sore. Janjian saya presentasi, join silver Bapak Ibu orangnya. Dari jadwalin itu. Jadi kalau menurut saya untuk bangun jaringan kita perlu punya skill nambah daftar nama, prospecting. Karena biasanya orang itu kehilangan harapan di bisnis ini. Kenapa? Daftar namanya habis, betul nggak? Kalau daftar namanya ada yang fresh terus tuh nggak pernah kehilangan harapan buat bangun kaki baru. Setiap kita joinin orang di stokis, joinin orang baru, itu kan selalu ada harapan. Wah ini orang baru nih, calon bintang 8 saya nih, bener nggak Bapak Ibu? Walaupun orangnya cuma join bronze, walaupun cuma silver, tapi punyai harapan yang tinggi gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi saya ngasih gambaran buat networking ini, daftar nama, saya kasih gambaran prospecting ini, Anda harus coba lakuin kebiasaan ini, berani nyobain. Contoh lagi, di lift, sebelum saya nyambung cerita tadi, di lift. Pernah naik lift yang lantainya tinggi nggak? Gedungnya sampai 50 lantai, kalau di Bandung kan jarang, tapi di Jakarta sering tuh. 50 lantai, pas mencet lantai 20, 50, liftnya kan naik. Itu kan kayak ada aura teng, diem gitu semuanya. Ada 3 orang, tiga-tiganya diem, teng gitu. Tapi kalau Anda pas naik awal, mau ke atas Pak, kan udah jelas Anda dari bawah, mau ke atas gitu. Mau ke atas Pak, oh iya, lantai berapa Pak? Dipencetin sama Anda. Itu kan udah ice breaking, ngerti nggak? Udah ngancurin kebekuan, yang teng itu hilang gitu Bapak Ibu. Dan hal-hal itu hal-hal simple gitu. Kalau Anda lakuin kebiasaan, nanti lama-lama biasa. Lama-lama tuh bukan jadi kayak mesti ngapain ya, kayak naik motor tadi, ingat nggak? Jadi udah nggak mikir. Kalau saya tuh ibaratnya yang keluar dari mulut saya itu auto text Bapak Ibu, smart keyboard. Kalau nyambung sama teknologi gitu. Jadi udah smart keyboard, saya mikir apa terus langsung keluar gitu, gitu. Jadi auto text itu di otak saya udah. Saya nggak bisa di copy ya. Kalau di HP kan bisa di copy tuh auto textnya. Kalau saya nggak bisa di copy gitu. Nah jadi intinya yang Anda lakuin itu kalau nambah daftar nama terus, Anda nggak akan pernah kehilangan harapan. Nah, nyambung tadi cerita, singkat cerita orang itu di kereta saya presentasi, join. Sebulan saya bantuin home meeting nggak ada yang join, dia bilang wah saya nggak bakat di sini gini-gini, standar lah. Ya sudah. Setahun kemudian dia nelpon saya, dia bilang Pak masih ingat nggak yang ketemu di kereta? Oh iya inget. Kenapa? Ada temen nih, baru pulang dari kapal, kerja di kapal pesiar. Saya pengen tahu nih, katanya pengen tahu Tianxi. Di kapal dia dengar-dengar soal Tianxi. Ya udah kenalin aja, kenalin datang, join. Sekarang orang ini jadi bronze lion Bapak Ibu, yang kerja di kapal itu. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngelakuin hal-hal kecil, seringkali Anda nggak sadar itu yang bikin perubahan besar di kemudian hari. Contoh ya, kalau saya nggak ketemu orang di kereta dan saya nggak prospek dia, mungkin saya nggak ketemu kaki kelima saya jadi bintang 8 gitu. Kebayang nggak? Kan Anda enak bilang, oh enak banget ya Pak Ruli ketemu orang balik join terus jadi bronze lion. Ya bukan itunya yang dilihat, tapi proses untuk sampai ke situ gitu. Jadi seringkali kan kita berdoa nih sama Tuhan, ya Allah temuin sama orang yang serius di bis ini, yang mau jadi kaki saya yang aktif, saya mau jadi gold lion gitu. Mungkin Tuhan tuh udah ngejawab doa Anda. Pas lagi naik angkot, dijawab tuh orangnya di sebelah Anda. Tapi Anda nggak prospek. Ngerti nggak maksudnya? Kan kita nggak pernah tahu gitu. Atau Anda lagi branding di FB, bisa juga. Menurut saya online ini sekarang benar-benar luar biasa. Kan banyak leader yang melakukan branding gitu. Saya pun udah beberapa kali dapat inbox. Karena saya suka gitu, keluar negeri, jalan-jalan, hasil Tianxi, saya kayak gitu. Akhirnya ada yang inbox, Pak, Tianxi masih jalan luar biasa ya Pak, pengen tahu dong gini-gini. Jadi downline, ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Jadi sekarang untuk nambah daftar nama, tidak hanya offline, online pun bisa. Tapi Anda mesti lakuin, sebagai leader Anda mesti lakuin terus. Nambah orang baru lagi, front baru lagi.
punya kaki baru, terutama yang belum punya 4 kaki yang jalan. Harus dari kitanya. Jadi jangan ngandelin orang gitu. Karena gini loh Bapak Ibu, kalau kita, contoh saya sama Pak Rizky aja ya. Kalau dulu Pak Rizky cuma ngandelin saya, terus saya dioprak-oprak gitu, ayo dong, jalan dong presentasi gini. Seringkali itu menimbulkan ketidaknyamanan di orang itu, ngerti nggak? Jadi 4L gitu, lu lagi gitu. Datang ke pertemuan berdua, datang VS berdua gitu. Ini berdua gitu. Begitu ada yang bertiga, orang donanya kaget, kok ada 3, biasanya 2 gitu. Kalau kita cuman orang itu lagi gitu kakinya, berkembangnya cuman itu aja. Grup juga ngelihat, dan grup tuh jadi ada egonya. Oh nggak ada gua nggak berkembang bisnis lu, ngerti nggak maksudnya Bapak Ibu? Tapi saya dulu, saya kan 3 bulan nggak dapat downline. Pak Rizky donanya jalan terus, naik bintang 6. Saya masih bintang 3 dulu waktu itu. Jadi Pak Rizky saya ke OP lagi, beliau naik bintang 6. Banyak grupnya. Saya masih Batang Kara waktu itu Bapak. Bintang 3 nggak punya downline. Gitu. Itu kan punya efek ke saya tuh gila ya. Gue nggak jalan dia jalan gitu. Ke hati saya, ke diri saya tuh gitu. Jadi kalau Anda sebagai leader punya prospek baru tiap minggu ke OP, ke NDT, ke pertemuan-pertemuan, grup Anda juga akan lihat nantinya. Dan itu kan seringkali memacu mereka. Hal simpel aja, Anda ke stokis, join infoline baru, foto, cekrek, masukin ke FB. Wih, new front gitu. Kan grup Anda ngelihat kan di FB, gila plan gue masih lebar, masih ini. Jadi semangat gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kitanya yang mesti ngelakuin dulu sebagai leadernya. Kan Andanya mau punya bonus besar ya. Siapa yang kira-kira pengen punya income di atas 100 juta? Yang belum? Nah, Anda insya Allah bisa dapat ya. Tepuk tangan dulu deh. Nah, intinya gini. Ketika Anda bangun jaringan, zaman sekarang ini kan, dulu sering nggak ada kata-kata gini, daripada kita 1.000, satu jualan 1.000, lebih baik 1.000 pakai satu produk. Kalau orang dulu mungkin tahu gitu. Jadi maksudnya gini, daripada kita punya satu orang, cuma jualan 1.000, lebih baik 1.000 pakai satu produk. 1.000 orang pakai satu produk. Karena begitu satu orang ini hilang, sakit, 1.000-nya nggak kejual produknya. Tapi kalau misalnya kita 1.000 orang pakai satu produk, ada 100 orang nggak pakai, masih ada 900. Nah zaman sekarang menurut saya itu udah kuno. Kita bisa bangun 1.000 orang, pakai dan jual 1.000. Ngerti nggak Bapak Ibu? Dan dia bangun jaringan juga. Jadi tidak hanya jual, tapi bangun jaringan juga. Jadi 1.000 kali 1.000. Jadi kalau ditanya mendingan 1 kali 1.000 apa 1.000 kali 1? Ya mendingan 1.000 kali 1.000. Karena memang zamannya memungkinkan sekarang gitu. Beda sama zaman dulu. Nah, jadi untuk networking ini menurut saya, Anda bangun jalur kan, bangun tim. Ketika untuk nyarinya, menurut saya sih bisa dengan cara offline maupun online. Tapi kalau Anda mau bangun tim, menurut saya yang kita bangun ini tidak hanya rekan bisnis. Contoh, saya sama planner saya, Pak Rizky, Pak Erik, Pak Naga. Hubungan kita tuh dekat, tidak hanya sekedar teman bisnis gitu. Saya sering nanya soal agama, saya sering nyontoh kehidupan para plan saya, yang jadi role model buat saya. Nanya-nanya masalah keluarga. Jadi yang kita bangun itu adalah hubungan personal. Contoh gini ya, kaki saya yang dekat sama saya, Pak Alvin Yamin, itu penerima BMW X1. Saya kenal ibunya, kenal orang tuanya, kenal istrinya, pernah ke rumahnya, berapa kali sering ya ngobrol banyak sama orang tuanya gitu. Itu yang saya bangun gitu, sama grup, kedekatan itu yang saya bangun. Jadi balik lagi, sekarang dengan konsep jalur ini benar-benar bakar dari bawah. Simpelnya kayak di gedung ini, misalnya orang di lantai 5, ya. Terus orang itu di lantai 1, kebakaran di lantai 5. Panik nggak kira-kira? Dia di lantai 1, kebakaran di lantai 5. Panik nggak kira-kira? Enggak. Oh kebakaran, oh kebakaran, tinggal keluar aja, bener nggak? Tinggal keluar lobby aja, ngapain panik? Kalau panik biasanya sangguin lebay Bapak Ibu, dan kalau yang panik, gitu kan, padahal biasa aja gitu, tinggal keluar doang kan. Nah, kalau kebakaran di lantai 1, dianya di lantai 5, panik nggak kira-kira? Panik Bapak Ibu. Dia akan panik luar biasa. Kenapa? Karena kalau dia keluarnya bingung lewat mana gitu. Nah, itu prinsip yang kita pakai di jalur ini, di market baru. Bakar dari bawah. Satu orang gold join di bawah, 5.200 PV, 5.700.000-an kurang lebih. Itu akan bikin yang atasnya kebakar. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau dia orang bagus, dia akan kebakar. Kalau dia orang normal menurut saya gitu. Artinya normal kan, ada omsetnya nih. Akhirnya dia punya kepikiran buat gerak gitu.
Kira-kira seperti itu. Jadi tadi yang saya bilang, Anda bangun 4 kaki dan 2 jalur. Dan selama Anda mau ngelakuin tadi, Anda bisa jualan. Anda bisa jualan offline maupun online. Berarti kan Anda bisa ngajarin grup Anda buat jualan, betul nggak? Terus Anda pakai produk. Berarti kan grup Anda pakai produk. Kalau misalnya simpelnya gini aja, grup Anda pakai produk, gak usah banyak-banyak deh, sebulan 500.000. Grup Anda ada sekitar 10 orang aktif. Omsetnya udah berapa? 5 juta dari user doang, ya kan? Yang kedua, kalau misalnya Anda bisa jualan, gak usah gede-gede angkanya. Berapa ya? 3 juta aja. 3 juta itu kan angka yang kecil menurut saya. 3 juta. Anda punya 15 orang aktif di grup. Masing-masing bisa Anda ajarin buat jualan 3 juta. Selling. Itu udah berapa omsetnya? 45 juta sebulan. Udah lumayan gede nggak? Lumayan Bapak Ibu. Cuman dari user sama selling. Udah 50 juta sendiri tuh. Belum dari networking. Kalau Andanya secara pribadi, personal nih, leadernya, mau ngelakuin gitu, nyontoin ke grup. Anda tiba-tiba ke, bukan tiba-tiba ya, Anda ke stokis, terus foto, trek, new front, terus Anda kabarin ke jalur itu, gue dapat frontline nih, itu di kedalaman ke 15 ya, gue taruh gold 1 gitu. Kira-kira 14 orang di atasnya semangat nggak? Semangat Bapak Ibu. Itu yang akan terjadi gitu, kalau leadernya ngelakuin. Jadi seringkali gini, di bisnis ini itu kan sering dibilang gini, kalau orang kakinya kecelakaan, diamputasi, bisa hidup nggak kira-kira? Bisa. Tapi kalau lehernya diamputasi Bapak Ibu, bisa hidup nggak? Kepalanya hilang, bisa nggak? Enggak ya. Nah sama aja di bis ini Bapak Ibu. Di bis ini tuh kalau kakinya mati, selama kepalanya selamat, kepalanya bener, dia bisa bikin kaki lagi. Bisa bikin jalur lagi. Tapi kalau kepalanya mati, ya sudah. Selesai gitu bisnisnya. Jadi balik lagi, kan kita jadi kepalanya nih sekarang. Anda kan mau punya bis Anda, buat apa? Besarin bis Anda buat impian-impian Anda, balik lagi tadi. Jadi balik lagi poin yang pertama soal impian dan sikap tadi. Ya, jadi gini Bapak Ibu, intinya kalau Anda menjalankan bis ini, impiannya kuat, dreamnya kuat, apapun masalahnya itu menurut saya Anda akan bisa lewatin. Masalah besar jadi sedang, sedang jadi kecil, kecil jadi nggak ada. Kalau impian Anda nggak kuat, cenderung labil Bapak Ibu ya. Masalah sedang jadi besar, kecil jadi sedang, nggak ada masalah, diada-adain masalah Bapak Ibu. Beneran kayak sebenarnya saya omong, karena kayak gitu. Karena seringkali masalah sikap ini mempengaruhi, benar-benar mempengaruhi orang itu berhasil atau enggaknya di bisnis ini, impian dan sikap. Karena emang ini bisnis yang menurut saya orang dengan impian dan sikap yang baik Bapak Ibu, mau berkembang, mau belajar, dia hampir pasti bisa berhasil di sini. Tapi kalau di luaran, hanya sikap aja nggak cukup. Banyak bidang yang seperti itu. Contoh, orang impiannya mau masuk tentara. Wah sikapnya luar biasa. Dia pokoknya dari perutnya udah bukan 6 pack, 12 pack Bapak Ibu ya, 12 kotaknya gitu. Misalnya Bapak Ibu ya, wah terus sit up bisa berapa, push up bisa 1000 kali gitu. Mau masuk tentara, cowok tinggi 159, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa Bapak Ibu. Udah pakai peninggi gak tinggi-tinggi Bapak Ibu ya, 159, ya nggak bisa. Karena memang requirement-nya minimal tentara berapa ya, 165 kalau nggak salah ya. Minimal 165 atau 163 kalau nggak salah. Jadi banyak di luaran bidang yang sikap aja nggak cukup. Tapi di bis ini, apapun Anda, backgroundnya, apapun ketidakmampuan Anda, itu kalau Anda punya sikap yang luar biasa, yang luar biasa mau belajar, Anda akan nyampe juga ke level jadi leader di sini. Justru semakin unik latar belakang kita, itu semakin bisa dijual kalau Anda sukses. Ya kan? Kan contoh sahabat saya Pak Budiade, wah saya kenal banget tuh sama beliau. Saya pertama kali dengar seminar beliau Bapak Ibu, wah itu saya nangis Bapak Ibu gara-gara ketawa, tapi nggak selesai dari awal sampai terakhir itu saya nangis gara-gara ketawa. Karena emang luar biasa gitu pengalaman hidupnya. Beliau itu tukang cleaning service kalau nggak salah 10 tahunan, tukang parkir 8 tahunan. Join gara-gara ambeien, kan duduk terus 8 tahun, Anda kebayang nggak? Mau berdiri susah, ambeien sembuh dan lain-lain. Akhirnya dia cerita di seminarnya, pertama kali keluar negeri, masuk hotel tuh beliau, dia bilang, wah saya masuk hotel, saya ngeliat kok ada anduk bersih sekali di lantai katanya. Kan orang Bali, Pak Nyoman Budiade itu.
saya pakai lap muka. Taunya anduknya tuh keset Bapak Ibu, lantai kan. Kebayang nggak? Terus saya mau berendam, saya putar yang merah katanya. Pas saya masuk, panas sekali katanya. Terus saya tungguin sampai dingin. Ditungguin Bapak Ibu sampai dingin, kebayang nggak? Bukan diputar yang biru. Tapi ditungguin sampai dingin. Jangan-jangan ditiup lagi, jangan aku sebenarnya tuh. Si betapnya gitu. Jadi orang-orang yang backgroundnya macam-macam gitu. Gagap lah, backgroundnya apalah. Kalau berhasil di situ semakin bisa dijual Bapak Ibu. Coba deh kalau Anda lihat, saya berhasil di sini, saya manajer. Ya orang tepuk tangan biasa aja, wajar manajer. Tapi kalau saya tukang beca, saya aja bisa, masa Anda nggak bisa gitu. Kan orang lebih luar biasa tepuk tangannya, ngerti nggak maksudnya? Jadi buat Anda yang backgroundnya ngerasa, saya kan unik Pak, aneh gitu, nggak apa-apa. Justru itu jadi kelebihan di bisnis ini. Inilah satu-satunya bisnis yang itu background hancur pun malah jadi kelebihan Bapak Ibu. Beneran loh. Nah, jadi balik lagi ya. Kalau Anda mau punya bonus tadi, kurang lebih 100 juta, menurut saya Anda harus lakuin 3 tadi, user, selling, networking. Nah, terutama networkingnya itu Anda harus pastiin di 4 kaki Anda itu ada new apps setiap bulan. New apps itu orang yang baru join. Dari mana? Ya dari daftar nama dia, Anda bantu presentasi, bantu home meeting, bantu Anda jelasin. Kalaupun belum ada, Anda yang taruh orang di situ dari daftar nama Anda. Ya gimana caranya, pokoknya pastiin itu jalan gitu. Karena hanya itulah yang bisa membuat bonus perkembangan kita jalan. Kalau misalnya kita hanya jualan aja, kita naruh orang omset tapi nggak ada orangnya, itu tidak akan terjadi duplikasi yang cepat, nggak akan berkembang bagus jalurnya. Dan balik lagi Bapak Ibu, di bis ini, di 4 kaki ini, kita kan nyetak pemimpin. Kita bukan nyetak pengikut, bukan nyetak orang-orang yang biasa-biasa, pemimpin. Justru saya di bis ini bersyukur sekali. Di grup-grup saya ini banyak orang-orang yang lebih hebat daripada saya gitu. Di grup Bandung aja, ada Pak Julian. Ini join berapa tahun Pak? 3 tahun ya kayaknya ya baru ya. Sekarang udah 4 tahun, peringkatnya God Lion. Pas beliau ngomong, saya baru join 3,5 tahun di bis ini. Saya sama Pak Rizky langsung lihat-lihatan, udah tua kita Kia gitu. Karena kita udah belasan tahun, dia baru 3,5 tahun di bis ini. Orang yang cepat ngebut gitu kan. Ada Pak Dimas, ada Pak Anggi, ada Pak Andika yang hadir di sini. Saya malah bersyukur gitu. Di grup saya banyak orang-orang yang jauh lebih hebat dari saya di banyak hal gitu. Nah, itu yang kita mau di bis ini. Kebayang nggak? Kalau Anda punya 4 kaki, isinya misalnya Pak Julian semua. Asik nggak kira-kira? Coba bayangin, 4 kaki. 4 kaki. Kaki pertama Julian 1, Bapak Ibu. Julian 2, Julian 3, Julian 4 kan enak banget Bapak Ibu ya. 4-4-nya nggak usah dorong-dorong semangat kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi buat ketemu yang seperti itu ya kita harus ngelakuin. Kita harus ngelakuin kerjanya. Selain ya doa tentunya kita harus ngelakuin kerjanya. Dan ingat kan tadi saya bilang, seringkali itu Allah tuh udah ngejawab doa kita. Tapi mungkin kita nggak ngelakuin aja. Kita doa, ya Allah gini-gini pengen punya kaki aktif. Pas Anda naik pesawat ke Medan misalnya, itu orang di sebelah Anda sebelum udah dikirim tuh sama Allah. Tuh gua kasih tuh. Itu kalau join 6 bulan bintang 8 tuh. Tapi pas Anda mau prospek, malas tidur aja gitu. Akhirnya Anda nggak Anda merasa doa Anda tidak dijawab. Padahal udah dijawab sebenarnya. Paham ya maksudnya? Cobalah berpikir seperti itu gitu loh. Lakuin aja bis ini tiap hari. Karena kita nggak pernah tahu orang yang positif yang jadi kaki jalan tuh yang mana nggak pernah tahu. Tapi selama Anda lakuin dan grup Anda duplikasi, itu akan dahsyat banget Bapak Ibu. Beneran. Apalagi efek sosmed sekarang kan. Sekarang kan luar biasa. Gini loh, orang join. Baru 4 bulan. Berangkat tembus Hong Kong. Terus dia berangkat ke Hong Kong. Balik-balik kan posting tuh di sosmed. Ke Hong Kong gratis, gini. Teman-temannya pada pengen tahu nggak kira-kira? Langsung kepo bahasanya kan. Nanya dan lain-lain. Jadi efek sosmed ini luar biasa sekarang. Beda sama dulu Bapak Ibu. Saya dulu prestasi sama Pak Rizky pakai foto Bapak Ibu dicetak. Album foto tahu nggak? Album foto dicetak. Jadi saya pakai flip chart terus ini Pak foto suksesnya album 1, album 2. Sampai saya nyetak ke Yonas ke Rapiko itu sekali nyetak segini nih albumnya. Jadi kalau saya ke grup bilang, "Grup ke rumah ada foto baru" gitu. Beli Pak albumnya, kebayang nggak Bapak Ibu? Itu zaman Urdu Bapak Ibu ya. Mungkin Pak Anggi masih ngalamin. Jadi sekali lagi zaman sekarang ini kalau Anda cepat,
dengan perkembangan sosmed, dengan yang lain, Anda akan jauh lebih cepat gitu dibandingin zaman dulu. Asli zaman dulu tuh kita ya dengan segala keterbatasan, kita hanya modal semangat itu bisa gitu jalan bisnis dengan cepat. Gitu. Masa kalau saya bintang 8 di bawah 2 tahun Anda nggak bisa sekarang? Gitu aja simpelnya. Jadi sekali lagi buat Anda, selamat memulai, selamat mengerjakan bisnis ini, selamat mengejar bonus 100 juta. Tapi terakhir dari saya gini, ujungnya bisnis ini kan duit, ya kan? Ujungnya duit apa? Banyak yang nggak bisa jawab kan? Gitu. Jadi maksudnya gini, yang buat saya berharga di bisnis ini, tidak hanya dapat uangnya, gitu. Tapi kita belajar di lingkungan positif, gimana cara ngatur uangnya, gimana cara ngabisin duitnya, gimana supaya kalau yang muslim duitnya berkah, apa yang kita dapat itu berkah gitu, buat kita sama keluarga kita. Kan bukan cuma duitnya Bapak Ibu, banyak orang yang punya rumah gede, tapi isinya nggak kayak surga gitu, malah cenderung kayak neraka, berantem tiap hari, ini tiap hari gitu. Jadi ujungnya bisnis duit, ujungnya duit apaan? Nah itu yang perlu Anda pikirin juga nantinya. Karena gini, saya bukan sok spiritual ya. Banyak orang yang mungkin ngerasa udah kerja keras, tapi belum dikasih. Ya pesan saya, tinggal kita mantesin diri aja. Karena kan yang memberi rezeki itu kan yang maha kuasa ya. Begitu kerannya udah dibuka, kan nggak ada yang bisa nolak keran itu kebuka gitu. Nah masalahnya seringkali nggak dibuka. Kenapa? Saya kasih analogi sederhana gini. Misalnya yang udah punya keluarga. Misalnya, siapa yang punya keluarga? Pak yang kemeja biru, Pak Andri ya saya kenal nih. Misalnya Pak punya anak Pak, masih kecil misalnya. Punya anak masih kecil. Terus Bapak udah peringkat director misalnya. Yang pasti duluan saya daripada Bapak gitu ya. Bapak director, income-nya udah anggaplah ratusan juta gitu. Sebulan. Terus anak Anda baru 5 tahun minta, Pak minta uang jajan dong. Berapa? 10 juta lah. Anak TK tuh, anak TK. Dikasih nggak Pak? Enggak lah. Uangnya udah ratusan juta. Kan secara duit mampu. Tapi dikasih nggak anaknya? Enggak, kenapa? Belum waktunya. Kan malah bahaya. Anak kecil bawa 10 juta di jalan kan malah diculik, dirampok. Bisa dan segala macam gitu. Nah, kita sebagai orang tua aja kan tahu nih, anak jatahnya seberapa gitu. Pantasnya dikasih berapa. Nah, pertanyaan saya, Tuhan maha tahu nggak? Kan maha tahu. Kita kan berdoa, ya Allah minta income 100 juta sebulan, tapi nggak dikasih-kasih. Mungkin belum waktunya gitu. Mungkin belum pantas. Mungkin kalau Anda dikasih malah bahaya. Ngerti kan maksudnya? Kalau dikasih malah ntar nggak beraturan hidupnya gitu. Kan Tuhan maha tahu gitu. Jadi sekali lagi buat saya, banyak faktor yang berhubungan sama berkembang atau tidaknya bisnis seseorang. Salah satunya ya soal spiritual juga. Ya sekali lagi saya bukan soal spiritual, tapi maksud saya gini. Agama apapun Bapak Ibu, cobalah ya lebih ngelakuin kewajiban-kewajibannya gitu. Seringkali itu juga berpengaruh untuk perkembangan bisnis kita. Karena tadi ujungnya bisnis duit, ujungnya duit apaan? Kemana nih duitnya? Gitu. Jadi sekali lagi yang buat saya berharga di bisnis ini adalah saya punya lingkungan positif. Saya punya upline-upline yang saya bisa tanya banyak hal soal agama, soal keluarga, soal macam-macam. Saya bisa belajar gimana bangun rumah tangga yang kalau di agama saya sakinah mawadah warohmah gitu ya. Istrinya Paris gitu, sakinah Bapak Ibu ya. Nah. Jadi intinya buat saya bisnis ini tuh sangat patut buat diperjuangkan. Ya, sangat patut buat diperjuangkan. Dan ujungnya yang kita dapat yang kita dapat sesuatu di ujungnya itu hal yang benar-benar positif, yang luar biasa. Jadi buat Anda yang sekarang baru join pun saya tarik visinya ke ujung. Bahwa percayalah Bapak Ibu, kalau Anda serius di bisnis ini, Anda mau ngelakuin kerjanya, Anda mau belajar hal teknisnya, Anda akan sampai di titik di mana Anda punya income yang stabil, yang di atas puluhan juta, bahkan ratusan juta nantinya. Dan Anda sampai di titik di mana Anda nggak mikirin lagi gimana nyari duit. Anda justru mikirin ngebantu orang lain. Anda mikirin gimana caranya ngasih. Wah itu menurut saya itu salah satu, gini loh, ada satu cerita. Ada orang butuh duit banget. Dia buat anaknya mau sekolah. Orang ini kebetulan yang nggak punya duit. Nggak punya duit banget deh. Dia termenung akhirnya di pinggir jalan. Ngelamun gitu. Gimana caranya nyari duit buat anak saya sekolah. Mau
mau buat jahat juga dia bukan orang jahat gitu. Tiba-tiba ada seorang lewat gitu. Nggak sengaja ya, namanya takdir, ketemu, ngobrol-ngobrol, kenapa Pak? Gini, iya anak saya mau sekolah, saya nggak ada duit, gini. Orang itu memang udah niatnya mau sedekah, dia nyari orang yang dikasih sedekah gitu. Terus dia bilang, kebetulan Pak, anak Bapak butuhnya berapa? Ya 5 jutaan Pak. Saya kebetulan lagi ngasih, saya kebetulan lagi niat sedekah, ini saya transfer Pak ya ke Bapak 5 juta. Wah, perasaan orang yang dikasih itu seneng banget Bapak Ibu. Butuhnya 5 juta, pas beneran ketemu orang yang ngasih 5 juta, anaknya jadi biasa sekolah. Wah, happy banget, makasih Pak, gini-gini saya doain keluarga Bapak, wah panjang lebar deh. Yang dikasih seneng nggak? Seneng. Pertanyaan saya, yang ngasih seneng nggak? Seneng banget Bapak Ibu. Yang ngasih itu akan happy sekali. Jadi Anda harus ngerasain nikmatnya bisa memberi dibandingin hanya kita nerima gitu. Dan ujungnya bisnis itu menurut saya salah satunya itu. Anda akan sampai di level dimana untuk nyari duit Anda nggak mikirin lagi gitu. Duit udah lebih dari cukup. Dan kita bisa ngasih uang, kita bisa ngasih ilmu. Tidak hanya duit loh, ilmu loh. Kita bisa ngeluarin potensi kita. Emang Anda pikir saya dulu waktu join bis ini kepikiran gitu, saya bakal keliling Indonesia, ngomong di depan orang kayak gini, motivasi orang, nyeritain banyak hal. Enggak Bapak Ibu, saya dulu waktu join cuman mikirnya dapat duit 1 juta 2 juta lumayan deh. Saya nggak nyadar saya bisa ngomong kayak gini di depan panggung. Bulan lalu saya ngomong, minggu lalu saya ngomong di VS Jakarta, hampir 1.000 orang. Kemarin di NDT Bandung, 1.000 orang lagi. Kadang-kadang saya pas turun panggung tuh, kok gue bisa kayak gitu ya gitu. Nah itulah bis ini Bapak Ibu. Artinya kita bisa ngeluarin potensi yang kita sendiri nggak nyadar kalau kita punya itu gitu. Jadi ngeluarin potensi terbaik kita. Gitu. Makanya saya percaya dari orang-orang yang di sini, selama Anda konsisten, selama Anda mau lari sampai garis finish, Anda akan sampai di titik di mana income Anda bisa ratusan juta. Dan kita di sini nyari pelari maraton, bukan sprinter. Saya sering kali soalnya ketemu habis pertemuan bersyarat gini, wah meluk upline habis VS, habis NDT. Wah, terima kasih banget Up. Udah diajakin ke sini. Saya mau naik haji orang tua saya. Nangis sampai ngusir keluar-keluar di sini Bapak Ibu. Gitu kan. Dan itu pelukan terakhir sama dia Bapak Ibu. 2 hari kemudian di WA, gimana apa kabar? Gak di-read. Di telepon gak diangkat. Ayo kapan ngundang orang? Gak di-read gitu. Jadi seringkali orang itu di bis ini berhenti sebelum mulai. Berapa banyak orang yang baru ngundang 5 orang, 5-5-nya nolak, terus dia ngerasa semua orang di dunia nolak dirinya. Wah, saya nggak bakat di bis ini. Udah prestasi belum? Belum kan? Udah mulai belum? Belum. Banyak orang berhenti sebelum mulai, beneran loh Bapak Ibu. Berhenti di bis sebelum mulai gitu. Nah di sini saya nyari orang-orang yang memang mau serius pelari maraton 1-2 tahun. Karena saya punya banyak pilihan, saya sering kali ke grup itu nggak terlalu ini. Jadi kalau ada grup saya, sorry banget, gue kayaknya mau berhenti dari bis ini. Oh mau berhenti? Ya udah, goodbye. Saya bilang gitu, saya bercanda gitu. Kok gitu doang sih? Emang diharapinnya apa? Mau saya ngerayu-ngerayu, janganlah, jangan berhenti, jangan ini. Enggak Bapak Ibu, saya nyari orang yang mau serius 1-2 tahun. Bukan cuma semangat sebulan 2 bulan, tapi 1-2 tahun. Selama orang itu belum ketemu, saya bakal nyari lagi. Saya percaya kalau saya nyari akan ada ketemu orang-orang yang mau serius gitu. Punyailah mental kayak gitu gitu. Mental optimisme bahwa kalau Anda nyari, nambah daftar nama Anda terus. Anda akan punya 4 leader, 4 kaki yang punya leader-leader luar biasa. Tadi 1 Pak Julian, 1 Pak Rizky, 1 Pak Anggi, 1 Pak Andika gitu. Kan asik banget kan punya 4 kaki kayak gitu. Wah, Anda tidur siang juga omsetnya jalan, Bapak Ibu kan asik banget gitu. Di tengah ketawa-ketawa ini semoga Anda sadar bahwa Anda akan sampai ke level itu kalau Anda mau ngelakuin. Karena banyak orang gitu, cuman mau akhirnya doang. Jadi simpelnya sering saya bilang, siapa mau presentasi, siapa mau motor gratis, saya mau presentasi, dia gitu Bapak Ibu. Jadi cuman mau hasilnya, nggak mau kerjanya. Sama aja Anda nanam jeruk, bibitnya disiramin, ditanemin, disiramin, dirawat gitu. Tumbuhnya pohon apa? Jeruk. Bisa nggak Anda seorang yang sangat spiritualis, ahli berdoa, terus Anda nanam jeruk, terus Anda doain, ya Allah tumbuhinnya stroberi, ya Allah jadi stroberi, bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa gitu kan, simpelnya gitu aja. Saya tuh orangnya simpel kalau ngasih analogi, nggak usah yang rumit-rumit gitu. Kalau mau jeruk ya hasilnya kerjainnya jeruk gitu, sama aja. Kalau hasilnya cepet, ya kerjain aja yang cepet. Makanya saya tidak pernah terintimidasi sama orang-orang yang cepet di bis. Dari awal saya join di bis ini. Saya ada orang, bintang namanya cepet.
Pas ngeliat gitu, saya nggak terintimidasi. Karena saya tahu kalau saya bekerja sekeras dia, saya bakal nyampe juga gitu. Kan jalannya sama. Jadi kalau lihat orang cepet, jangan cuma lihat hasilnya, lihat apa yang dikerjainnya gitu. Maksudnya lihat kerjanya seperti apa. Tinggal Anda lakuin aja. Dan kita nyari paling maraton yang mau lari terus sampai garis finish. Di bis ini luar biasanya. Siapapun, ingat ya terakhir omongan saya ini, siapapun yang sampai garis finish, itu dihargain di bis ini. Kalau Anda tahu lomba lari olimpiade, yang dihargain juara berapa? 1, paling 2, 3. Nggak ada tuh harapan 1, 2, 3, itu mah 17-an Bapak Ibu buat anak-anak. Banyak atlet yang udah berlatih bertahun-tahun bahkan belasan tahun nggak pernah juara 1, namanya nggak pernah dikenal seumur hidup. Olimpiade dia ikut juara 5, nggak ada yang tahu namanya siapa. Beneran nggak? Anda tahu gitu Olimpiade Barcelona juara kelima lomba lari 100 meter, nggak akan ada tahu gitu. Di googling juga nggak ada Bapak Ibu, bah Google aja nggak tahu apalagi Anda gitu kan. Jadi banyak bidang yang sampai garis finish yang dihargai hanya yang nomor 1, 2, 3 itu doang. Tapi di bis ini siapapun sampai garis finish dihargain nggak? New bintang 8 kan nggak disebutin. New bintang 8, beliau ini sudah berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu. Nggak ada Bapak Ibu ya. Naik panggungnya pakai tongkat Bapak Ibu, nggak ada. Saya mau closing jadi bercanda nih Bapak Ibu ya. Jadi intinya siapapun yang sampai garis finish itu dihargain di bis ini. Jadi apapun kendala Anda, jalan terus. Selama Anda jalan, Anda lebih dekat ke garis finish. Selama Anda jalan maju, gitu. Bolehlah berhenti bentar, ngambil napas. Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh berhenti? Tapi Anda berhenti, jangan kelamaan, Bapak Ibu. Seringkali tuh orang gini kesalahannya. Up. Saya kayaknya lagi down, up. Ngomongnya gitu. Down, lagi down. Kayaknya off dulu, up. Kalau orang Bandung, off dulu, up. Kebalik. Saya off dulu gitu. Off dulu tuh nggak nongol ke pertemuan, dihubungin susah. Kira-kira kalau lagi down, bilang off dulu, terus nggak pernah OP, bakal balik lagi off selama-lamanya kira-kira. Biasanya off selama-lamanya. Namanya orang lagi, ini kan harusnya dia masuk ke lingkungan positif, dapat semangat lagi, datang OP lagi. Walaupun sendiri datang aja gitu. Siapa tahu magic momennya di situ. Datang lihat, oh semangat, jadi Anda kena lagi, mau ngundang lagi, siapa tahu di situ. Jadi saya lagi Bapak Ibu, kalau lagi ada masalah pun, lagi down, jangan keluar dari lingkungan, tetap di sini. Tetap di pertemuan-pertemuan kita, tetap datang selebrasi nanti di Jakarta ada tanggal 21. Anda lihat orang naik panggung, mungkin itu magic moment Anda. Pas ada naik panggung motor Scoopy, Anda lihat, wah teman SMA Anda yang sering Anda bully di SMA. Nah Hasyata bisa gitu kan, itu magic moment Anda tiba-tiba kan. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, masalahnya itu. Soal magic moment yang bikin orang itu keluar apinya itu nggak pernah tahu. Anda bakal dapat magic moment di VS Bandung, Pak Luis Tendean. Menit sekian, pas Pak Luis ngomong ini Anda akan tersentak, Anda akan kena magic moment. Nggak akan ada kayak gitu Bapak Ibu. Jadi Anda lakuin terus aja, Anda lewatin terus semua kendala, jalan terus. Selama Anda jalan, Anda lebih dekat ke garis finish. Gitu aja, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.